Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman, NIM 121050557 dari Fakultas Fuad Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan sejarah berkembangnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarkan agama Islam. Ini mudah diterima di kalangan masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian sebagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pemuda pada 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu poin dalam Perpres itu, presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Pada pasal berikutnya diatur penggunaan yang lebih rinci. Di dalam negeri, presiden, wakil presiden, dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal yang sama, yaitu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya itu datang dari diri saya sendiri dan lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.